teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng Aini di podcast Mantisa. Oh iya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap bahagia ya. Buat kalian nih yang belum dengar soal podcast Mantisa, halo, salam kenal ya. Oh iya, kan Aini udah beberapa kali nih ketemu sama kalian. Nah, hari ini kita juga bakal bahas hal-hal yang menarik, informatif dan juga berguna nih, bisa menginspirasi buat kalian. Soal seragam nih, soal seragam Aini nih beda dari biasanya. Biasanya kan Aini pakai OSIS. Nah, hari ini Aini pakai olahraga. Tentunya hari ini aku nggak sembarangan milih baju buat tema podcast kita hari ini dong. Nah, sesuai dengan tema podcast kita hari ini, kita bakal bahas soal olahraga nih. Tentunya bareng narasumber yang super keren. Oh iya, ngomong-ngomong ada satu spill nih, satu bocoran dari Aini. Jadi salah satu narasumber kita ada yang menang Olimpiade kejuaraan Kempo tingkat internasional di Tunisia. Oke? Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita sapa. Oke, jadi di sini ada Kak Yonatan sama Kak Denis. Silahkan kalian perkenalan diri nih sama teman-teman yang ada di rumah, sama yang lagi denger, sama bidang-bidang yang kalian geluti di cabang olahraga itu apa aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yonatan Roy Pamukas, biasa disapa Roy, dan aku mengikuti cabang olahraga Kempo. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Denis Darmawan, bisa dipanggil Denis, yang bidang olahraga yang saya ikuti karate. Terima kasih. Oke, jadi untuk Kak Roy sendiri itu adalah atlet di cabang Kempo, dan untuk Kak Denis sendiri itu adalah atlet di cabang karate. Oke, Aini sedikit penasaran nih sama yang namanya Kempo. Kan Aini belum pernah dengar ya, baru hari ini, jujur baru hari ini dengar soal Kempo nih. Jadi kita akan tanya dulu ke Kakak Roy ya. Untuk Kakak Roy, olahraga Kempo itu apa sih? Ya, olahraga Kempo itu adalah cabang olahraga yang berasal dari Jepang. Oh. Dan bela diri Kempo ini ada beberapa materi yang ada di Kempo seperti pukulan, tendangan, tangkisan maupun kuncian. Oke. Kan Kempo ini sendiri kayaknya masih asing ya buat telinga teman-teman di rumah. Nah, apakah udah cukup banyak peminatnya sampai hari ini? Kalau di Indonesia udah lumayan banyak ya. Kalau di Indonesia sekitar ada 10.000 anggota aktif yang ikut Kempo. Oh. Untuk sekarang kita beralih ke Kak Denis dulu ya. Jadi Kak Denis kan tadi ada olahraga Kempo. Ini sekarang olahraga karate, itu olahraga yang seperti apa? Kalau karate itu hampir sama kayak Kempo, tapi bedanya kalau Kempo kan ada tendangan, pukulan, bantingan sama kuncian. Kalau karate itu tidak ada kuncian. Jadi cuma pukulan, tendangan sama bantingan. Berarti yang membedakan antara karate sama Kempo sendiri itu di bagian teknik kuncian ya? Oke, sekarang kenapa nih Kak Roy sama Kak Denis ini bisa tertarik buat ikut dalam bidang olahraga ini? Kenapa, awal mulanya gimana nih? Terus dari umur berapa udah mulai ada minat sama olahraga ini? Kalau aku sendiri mulai ikut Kempo itu awal kelas 1 SMP. Itu aku sempat kepikiran gitu buat ikut kegiatan yang bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan prestasi. Dan kebetulan di kampungku ada Kempo ini membuka latihan gitu. Jadi aku ikut dan bisa bertahan sampai sekarang. Untuk Kak Denis sendiri kenapa pengen ikut karate? Awalnya itu pertama bukan karate, sepak bola. Jadi waktu TK itu ikut sepak bola, pas masuk SD jadi ayah itu mensarankan ikut karate aja. Saya juga tertarik itu, ingin ikut. Jadi umur 7 tahun atau kelas 1 SD itu baru ikut karate. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang. Berarti untuk Kak Roy sendiri ini dari SMP ya? Iya. Tapi kalau Kak Denis udah dari umur 7 tahun? Iya, umur 7 tahun. Berarti untuk minatnya sendiri Kak Denis sudah dari kecil. Kalau Kak Roy sendiri udah, maksudnya kayak Kak Denis kan udah minat di bidang olahraga itu mulai dari sepak bola, dari TK, terus
umur 7 tahun baru gabung ke karate sampai sekarang. Kalau Kak Roy sendiri? Kalau aku waktu SD gitu masih suka ikut-ikut gitu, ikut main bola, main bulu tangkis gitu. Belum bisa belum fokus. Serius Ya, gitu belum ya. serius. Oke. Terus kita pengen ngobrolin nih motivasi yang kalian dapat nih selama sebelum terus waktu ngikutin cabang olahraga ini. Motivasi apa yang didapat? Kok bisa bertahan sampai hari ini untuk menggeluti cabang bidang olahraga itu sendiri? Untuk Kak Roy dulu mungkin. Mungkin motivasinya karena juga ingin ikut olahraga yang bisa menghasilkan prestasi untuk Roy agar bisa buat bekal untuk masa depan. Oh, lebih ke kejar prestasi. Iya. Untuk Kak Denny sendiri? Mungkin hampir sama, tapi bedanya saya ingin meninggikan derajat orang tua. Oh, iya. Oke, terus untuk mungkin pengalaman-pengalaman. Udah pernah ikut lomba apa aja? Tingkat apa aja? Terus pernah menang di mana aja gitu? Untuk Kak Denny sendiri, Kak Denis dulu sekarang. Untuk kejuaraan yang paling tinggi yang saya pernah ikutin itu pertama 2017 di Belgia. Itu waktu SD kelas 5. Iya. Oh, berarti Kak Denis ini kelas 5? Iya. Kelas 5 udah sampai ke Belgia untuk ikut lomba di cabang karate. Terus untuk Kakak Roy sendiri? Kalau untuk aku prestasi tertingginya baru lomba kemarin ya. Oh, Kejuaraan di Tunisia. di Tunisia. Oke. Itu dapat juara berapa nih kalau boleh tahu? Kalau aku dapat juara 3. Oh, juara 3. Terus Kakak Denis? 2. Oh. Untuk susah senangnya sendiri nih di bidang olahraga ini, kayak senangnya apa, susahnya apa gitu waktu berlatih mungkin? Kak Roy dulu. Kalau aku mungkin susahnya sulit untuk membagi waktu ya. Sulit untuk membagi waktu latihan, untuk kegiatan sekolah, kegiatan di gereja gitu. Agak sulit membaginya, jadi agak pusing. Oh, itu bagian sulitnya. Kalau senangnya selama ikut Kempo itu apa? Senangnya bisa berlatih bersama teman gitu. Oh, bisa kumpul-kumpul Iya. teman gitu ya. Oke, kalau Kak Denny sendiri? Susahnya sama membagi waktu sekolah sama latihan. Masih latihan. Ya. Oke. Kalau untuk senangnya itu mungkin waktu kejuaraan dapat teman baru gitu. Soalnya kan nggak mungkin kalau kejuaraan kan cari lawan gitu. Jadi boleh di tempat tanding itu lawan, tapi kalau udah di luar itu teman. Tentu jadi teman Iya. gitu ya. Berarti buat nambah teman juga Iya, sekalian gitu ya. nambah Oke. teman juga. Terus kalau misal waktu berlatih nih, pernah nyerah nggak sih kayak udah capek, udah bingung, udah putus asa, udah mau berhenti aja, itu pernah nggak? Pernah terbayang nggak di pikiran kalian? Silahkan. Tentunya kalau aku pernah sih, tapi aku di situ tetap optimis, semangat latihan karena aku percaya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Oh, terus untuk Kakak Denny sendiri? Pernah waktu COVID itu hampir mau nyerah, tapi alhamdulillah punya pelatih, teman-teman, orang tua yang selalu support. Oke. Jadi masih bisa bertahan sampai sekarang. Berarti untuk Kakak Roy ini lebih cenderung ingat ke motivasi awal ikut ya. Iya. Terus untuk Kakak Denis, alhamdulillah punya lingkungan yang suportif buat iya. ngedukung kakak-kakak ini buat terus menggeluti bidang olahraga ini. Oke, sekarang balik lagi nih ke lomba yang pernah kalian ikuti. Suasananya tuh gimana sih, kayak waktu lomba, terus sebelum lomba itu deg-degan parah atau gimana? Terus habis itu kayak kalian tuh gimana? Kalau misalkan deg-degan, pasti deg-degan lah ya. Kayak buat ngatasinya itu gimana? Biar nggak nervous lagi, biar tetap fokus sama pertandingan yang mau diikutin. Itu gimana? Kalau aku buat ngadepin nervous gitu sih, berdoa. Berdoa minta tuntunan Tuhan agar bisa semangat gitu, bisa fokus untuk mengikuti lomba ini. Oh, untuk Kakak Denis? Mungkin kalau tiap orang kan nervous beda-beda. Jadi ada yang sebelum tanding itu udah nervous. Kalau saya tipikal orang yang nervous di tempat tanding. Berarti pas waktu mau mulai nih, Iya. udah ada di tempat tanding langsung baru nervous. Iya. Tapi cara ngatasinya, saya bicara dalam hati, saya juaranya gitu. Oh, keren.
Terus untuk gini nih, kan kalian berdua pernah ke luar negeri ya, Iya. untuk ikut kejuaraan olahraga ini. Rasanya tuh beda apa sama? Antara lomba di negeri sendiri sama di negeri orang tuh beda nggak? Suasananya mungkin lebih bikin takut atau lebih apa gitu? Untuk suasananya ya, kalau dalam perlombaan itu hampir sama ya, karena pada mendukung timnya masing-masing, pada sorak-sorak mendukung timnya gitu. Menurutku sama aja. Berarti hampir sama kayak yang Kayak lomba di di negeri Indonesia, sendiri iya. ya. Oke. Untuk Kak Denis? Hampir sama, sebetulnya hampir sama, tapi suasananya mungkin di luar negeri kalau karate itu kayak cuman diam terus soraknya pelan-pelan gitu. Tapi kalau di Indonesia wah Rame banget rame ya. banget. Iya, rame banget. Sampai ada yang bawa drum gitu. Jadi biar support temannya biar makin semangat. Berarti untuk supporternya lebih rame di negeri sendiri nih Iya, daripada di luar. negeri. Iya. Kalian berdua udah pernah sama-sama dapat juara nih. Rasanya waktu dapat juara ini gimana? Kalau aku mendapat juara itu senang juga, bangga, karena perjuangan dari latihan kemarin-kemarin itu membuahkan hasil. Untuk Kak Denis? Tentunya bangga, walaupun pertama dapat juara 2 tapi tetap bangga. Terus saya tidak patah semangat untuk latihan lagi, terus bisa mengejar mimpi-mimpi yang lainnya. Terus kalau misalkan untuk negeri sendiri sama waktu di luar nih, kayak di Belgia ya sama di Tunisia itu, waktu menang rasanya tuh beda nggak? Beda Apa banget. sama aja? Kayak wah udah menang di negeri orang nih, udah bisa otomatis kan bisa bawa nama baik dari sekolah maupun Indonesia sendiri. Itu gimana? Beda atau sama? Beda. Beda. Banget, beda. Berarti mungkin yang Aini tangkap kayak lebih terharu di negeri orang ya daripada di negeri sendiri. Terus nih, Aini kan pengen tahu ya, ini kan kalian berdua tuh menggeluti bidang bela diri. Nah, untuk bela diri sendiri itu kan setahu masyarakat itu tuh sesuatu yang keras gitu loh. Ada karena ada pukulan, ada tendangan, ada kuncian gitu-gitu. Tapi kan setahu Aini juga itu waktu latihan tuh juga butuh perasaan, suatu kelembutan. Nah, ini muncul pro kontra antara atlet sendiri sama masyarakat. Gimana pendapat kalian? Untuk bela diri itu Sebenarnya gimana? bukan kekerasan. Itu cuman kayak membela diri. Jika ada masalah yang bisa diomongin baik-baik ya diomongin baik-baik. Kalau tidak ada ya jalan satu-satunya itu kekerasan. Mungkin. Kalau untuk Kakak Roy sendiri? Ya, kalau menurut aku, kalau ada masalah gitu harusnya jangan diselesaikan dengan kekerasan gitu ya. Harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan musyawarah gitu. Tapi kalau memang benar-benar harus membela diri, kita harus melawan. Oke. Berarti untuk bela diri ini dilakukan untuk sesuatu yang benar-benar mendesak ya. Jadi nggak bisa buat main hakim sendiri gitu. Oke. Target-target selanjutnya mungkin mau ningkatin dari yang juara 2 ke juara 1 atau dari juara 3 langsung ke juara 1 nih. Ini target-targetnya, ambisinya ke depan tuh gimana? Kalau untuk targetku untuk bulan November besok ada kejuaraan di Malang, dan targetku harus bisa juara agar tahun depan bisa ikut lomba lagi di Portugal dan bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia dan khususnya untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Salatiga. Untuk Kak Denis? Untuk target kedepannya kan ini bulan besok itu ada kejuaraan. Bulan besok Juli. Ya, tanggal 13. Dari di sekolahan SMA 3 itu sebenarnya ada karate teman saya. Jadi ada 4 orang teman saya atas nama Wirja Satria, Nabila Puspa Anastasia, dan M. Raffi Rasin itu juga ikut bersama saya untuk melanjutkan Popda Provinsi tanggal 13 Juli. Berarti untuk Kak Denis itu besok tanggal 13 ada kejuaraan lagi tingkat provinsi. Nah, untuk Kak Roy sendiri ini masih bulan November. Masih bulan November. Langsung nasional. Oh wow. Terus nanti kalau misal menang bisa lanjut ke Portugal. Oke, yang terakhir nih, Aini pengen tanya soal pesan-pesan buat mereka, buat teman-teman kita yang mungkin
masih ada di bidang yang sama dengan kalian, yang mungkin saat ini mau menyerah, udah nggak ada harapan lagi, udah hopeless gitu, itu motivasi buat mereka apa? Kalau untuk aku, pesan buat teman-teman, manfaatkan masa mudamu dengan kegiatan yang positif agar di masa tua tidak mengecewakan. Oh, berarti kita harus tetap produktif ya? Iya. Untuk ngejar mimpi itu sendiri harus tetap optimis. Iya. Untuk Kak Denis? Untuk saya motivasinya tetap semangat latihan, jangan mudah putus asa. Pasti orang yang berusaha lebih keras itu mesti ada hasilnya yang terbaik. Jadi Tuhan itu tidak tidur. Saya percaya itu. Berarti selain diimbangi sama kerja keras, tetap ada doa ya? Iya, ada doa. Disertai doa. Oke, jadi nih aku penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran soal gerakan-gerakan yang kalian pelajari di cabang olahraga Kempo sama karate. Kan tadi katanya ada beda ya di bagian kuncian. Benar, untuk Kempo sendiri ada kuncian, terus untuk di karate sendiri itu nggak ada kuncian. Jadi untuk khusus tendangan pukulan ya. Betul. Jadi penasaran nih, boleh kasih tahu sedikit nggak soal gerakan-gerakan yang udah kalian pelajari? Set. Oke teman-teman, itu informasi sekaligus motivasi yang kita dapat dari mereka, atlet-atlet yang berasal dari SMA Negeri 3 Salatiga. Jadi mereka itu banyak kasih pelajaran nih ke kita, biar nggak putus asa, biar nggak pantang menyerah buat mengejar mimpi. Buktinya mereka aja bisa pergi sampai ke negeri orang, terus bawa medali buat SMA 3, buat Indonesia juga. Tentunya kalian-kalian ini yang mungkin menggeluti di bidang hal yang sama itu juga pasti bisa. Mungkin bisa tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya yang tentunya sedang kalian persiapkan. Jadi pesan untuk podcast kali ini, tetap semangat, jangan menyerah, dan juga tetap produktif untuk ngejar impian kalian. Oke, sekian dulu dari Aini. Terima kasih udah dengerin podcast Mantisa. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah!